Ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah, malam yang paling afdal, malam yang paling agung bagi Nabi Muhammad adalah malam Isra wal Mi'raj, di mana beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala jumpa dengan Allah, menerima perintah salat 5 waktu. Dan malam yang paling afdal bagi umatnya Nabi Muhammad adalah malam 12 Rabiul Awal, malam kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dari kelahirannya Rasulullah bermula segala kebaikan, keberuntungan bagi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah lahir, kita menjadi umat yang paling mulia. Berkat Rasulullah lahir, kita menjadi umat yang pertama masuk surga. Surga haram dimasuki oleh umat manapun sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah lahir, kita dapat Lailatul Qadar. Berkat Rasulullah lahir, ya, kita tahu yang namanya Idul Fitri, Idul Adha. Lahirnya Nabi yang Id lebih dari Idul Fitri, lebih daripada Idul Adha. Kalau bukan lahirnya Rasulullah, kita nggak kenal Idul Fitri, wala kenal Idul Adha, wala kenal Ramadan, wala kenal haji, wala kenal umrah. Tapi berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ini malam mulia. Banyak orang datang dari mana-mana, memang datang pengen ini malam mulia, kita pengen menghidupkan malam ini dengan sesuatu sebagai tanda penghubung antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca salawat Nabi, kita dengerin syama'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau ada bulan Maulid, di mana-mana tempat, dari rumah ke rumah, dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid. Itu zahirnya, tapi batinnya dari sorga ke sorga. Nabi bilang dalam hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melihat taman surga, mampir. Apa sih taman surga ya Rasulullah? Hilaguz zikir, kumpulan zikir. Kumpulan zikir. Itu di dalam hadis yang lain Rasulullah bilang bahwasanya kelak di hari kiamat dikumandangkan panggilan, "Saya alamul jam'ul yawm man ahlul karam." Semua orang yang ada di padang mahsyar akan kami perkenalkan kepada mereka siapa gerangan manusia-manusia agung, siapa gerangan manusia-manusia ningrat, siapa gerangan manusia-manusia mulia. Siapa manusia mulia? Yang punya jabatan tinggi, yang punya kursi, yang punya tahta, yang punya kekuasaan. Bukan itu. Di akhirat tuh beda pandangan orang akhirat sama orang dunia beda. Yang mulia, yang dimuliakan Allah, walaupun dihinakan oleh sejuta manusia. Yang hina, yang dihinakan Allah, walaupun dimuliakan oleh sejuta manusia. Itu Rasulullah bilang, aku akan dikumandangkan panggilan berbunyi, akan aku umumkan, aku kenalkan kepada semua orang yang hadir di padang mahsyar, man ahlul karam, siapa gerangan orang-orang mulia. Maka satu sahabat bilang, hallihim lana, ay sifhum lana, sifatkan kepada kita siapa tuh mereka ya Rasulullah. Maka Rasul bilang, hum ahlu hilagiz zikir, fi riwayah ahlu hilagiz zikir fil masajid. Mereka adalah orang-orang yang suka ngumpul berzikir, ngumpul pengajian, ngumpul zikir. Kita ngumpul berzikir, termasuk salawat kepada Nabi zikir. Pengajian itu juga bagian dari zikir. Ngumpul salat juga bagian dari zikir. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ila dzikrillah. Inna nahnu nazzalna dzikra, yani Al-Qur'an. Itu juga zikir. Wadhkur fil kitab Ibrahim, wadhkur fil kitab Musa, wadhkur fil kitab Ismail, wadhkur fil kitab Maryam. Sebutan mereka juga zikir. Begitu juga sebutannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga zikir. Salawat kepada Rasulullah juga bagian dari zikir. Nah, orang yang ngumpul zikir, mereka orang-orang yang mulia besok di hari kiamat. Allah Ta'ala perkenalkan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimuliakan besok. Alhamdulillah, ini ngumpulnya kita di malam hari ini, Masya Allah. Ini bagian salah satu dari safari maulid 40 malam. Katanya sekarang udah sampai 43 ya. Alhamdulillah. Tapi tetap disebut namanya 40. Nah, walaupun ntar 43, 45, 47 ya, atau 60 ya disebutnya tetap 40 juga. Masya Allah. Nah, itu dari satu
majlis ke majlis, dari satu daerah ke daerah di wilayah sini. Nah ini Maulid 40, Maulid 40 itu berawalnya itu dulu di Sihir, negerinya Habib Ali Al-Idrus. Itu ada Maulid 40, sekarang jumlahnya 45 malam di sana. Nah itu dulu Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman, Abdullah bin Abdurrahman Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, pendiri Ribatul Mustafa. Beliau yang memakmurkan tuh di masa bulan Rabiul Awal safari 40 malam di antara masjid-masjid, mulai dari Maulid malam pertama, malam kedua, malah kalau dia malam 12 Rabiul Awal tuh maulidnya tuh bukan cuma satu maulid, ada yang habis maghrib, ada yang habis isya, ada lagi yang lewat dikit jam 10 baru mulai. Sampai kita bangun jam 12 malam orang baru mulai maulid. Jam 2 malam ada lagi masjid baru mulai maulid. Tuh dulu kita di Rubat sana di Sihir, bahkan ada yang sebelum subuh. Sebelum subuh terus saut-sautan maulid sampai terbit fajar. Habis subuh ntar ada maulid lagi. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat, lezat. Itu loh kok banyak banget salawatnya sama Nabi. Berapa lama? Cuma semalaman suntuk kan? Jangankan kita manusia, Allah dan malaikatnya dari dulu sampai sekarang selalu bersolawat. Innallaha malaikatahu yusalluna. Tahu gak arti yusallun? Yusallun ada fi'il mudhari' yufid al-istimrar, selalu, senantiasa, terus menerus solawat kepada Nabi Muhammad. Ada orang ketemu Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, orang usil. Nanyanya juga pertanyaan usil. Ya, dia nanya, kalau Habib Husain Haddar biasa itu kan suka ada apa, pemuda tersesat nanyanya kan suka aneh-aneh. Sekarang ada anak-anak kecil yang suka nanya juga di tempatnya. Ini ada orang nanya ke Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, ya kalau anak kecil wajar, ya atau ya pemuda-pemuda tersesat, tapi katanya udah nggak sesat lagi sekarang. Alhamdulillah. Oh ini udah tua bangka, demen ke masjid. Dia datang nanya, bilang ya Sayyid, nanya emang pengen bikin mengkel, pengen ngetes. Saya mau nanya, Allah sekarang lagi ngapain? Kurang ajar gak tuh pertanyaan? Nanti suka gak dapat WA? Habib lagi ngapain? Pak lagi ngapain? Mas lagi ngapain? Lagi ngapain? Apa urusan lo? Ini nanya Allah sekarang nih lagi ngapain? Kemudian dilihat ini orang, model orang-orang yang gak demen maulid, gak demen sholawatan. Dijawab, mau tahu gak Allah sekarang lagi ngapain? Allah sekarang lagi sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh kok begitu? Iya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikat senantiasa selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Udah gitu ngajak, kita diundang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diundang. Sebab yang diundang cuma undangan doang, hadir kawinan cuma khusus undangan. Ya kan? Begitu juga salawat kepada Nabi cuma khusus undangan. Begitu juga orang-orang yang cinta kepada aulia, cinta kepada salihin juga khusus undangan, hanya orang terpilih yang dipilih untuk dapat anugerahnya Allah Ta'ala. Jadi cinta kepada mereka itu bukan hal murahan, tapi hal yang agung. Allah berfirman kepada yang diundang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat nanya, ya Rasulullah, salam kita udah tahu caranya, tapi sholawat bagaimana caranya? Diajarin sholawat oleh Nabi Muhammad. Gulu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Ya Allah, limpahkan salat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ini Nabi yang ngajarin. Ini namanya sighah salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah sebab disebut nama Nabi Ibrahim, sebagaimana engkau salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Ibrahim. Terus dalam riwayat yang lain Rasulullah bilang, Gulu Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Limpahkan salawat dan keberkahanmu kepada Nabi Muhammad an-nabil ummi dan juga segenap keluarganya, para istrinya Rasulullah dan zurriyah keturunannya Rasulullah.
Sebagaimana engkau limpahkan salat kepada Ibrahim dan keluarganya Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Sampai diajarin begitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu sahabat nanya kepada Rasulullah, "Kam aj'al laka min salati alaik?" Ya Rasulullah, berapa banyak yang saya hadiahkan untukmu dari salawat saya? Jadi dia punya waktu nih, berapa banyak yang saya hadiahkan, waktu saya berikan, saya agendakan buat sholawat. Bilang masyi'tah, yang kamu suka. Bilang kalau begitu saya jadikan thuluth, sepertiga. Oh thuluth banyak, tapi kalau kamu bisa lebihin lebih bagus lagi. Setengah, oh setengah waktumu untuk sholawat, bagus. Kalau bisa lebih baik lagi. Kalau begitu 2/3, bagus. Kalau bisa lebih baik lagi. Kalau gitu semuanya. Kalau gitu semuanya untuk sholawat. Idzan, kalau emang begitu, yukfa hammuk wa tughfar dzambuk. Kalau begitu memang demikian, maka segala beban pikiranmu, stres kamu dicukupin oleh Allah, dihandle oleh Allah. Dosa-dosamu diampunin oleh Allah Ta'ala. Itu Syekhina Al-Habib Umar waktu nyebutin hadis ini. Ini hadis ini imbalannya paket lengkap. Tahu gak paket lengkap? Di dunia kita punya problem, punya urusan. Ada yang problem sama gaji, sama duit, sama ekonomi, sama keluarga, sama anak, sama bini, ya, sama suami, sama macam-macam. Urusan banyak yang ngebebanin pikiran. Kalau kita banyakin sholawat buat Rasulullah, urusan kita, urusan duniawi dihandle oleh Allah Ta'ala. Dicukupin segala hal yang ngebebanin pikiran kita. Itu urusan dunia, semuanya dihandle. Terus urusan akhirat dosa. Yang paling bermasalah di akhirat apa sih? Ya dosa. Bilang dosa diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau stres kita dicukupin, dosa kita diampunin, ya sudah. Dunia dapat, akhirat dapat. Rasulullah bilang, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah." Yang paling dekat dengan saya besok hari kiamat yang paling banyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, lidah kita dipilih buat sholawat kepada Nabi Muhammad, buat memuji kepada Nabi Muhammad. Kan orang tuh rezeki ya atau jodoh tuh macam-macam. Jodohnya orang tuh macam-macam. Nah begitu juga lidah kita punya jodoh, lidah kita berjodoh. Alhamdulillah ada orang yang lidahnya tuh berjodoh. Lidahnya tuh rezeki atau nasib lidahnya tuh buat sholawat, ya, buat muji Rasulullah, buat baca Quran, buat zikir. Alhamdulillah. Ada lagi orang apes, nasib lidahnya itu, jodoh lidahnya buat ngatain, buat mencaci, buat provokasi, buat adu domba, buat ngomong yang busuk, buat ngafirin, buat mensyirikkan. Apes. Kita alhamdulillah lidah kita dipakai buat sholawat. Lidah kita nggak dipakai buat provokasi. Ini bayangin kita ngumpul majelis kayak begini, nggak ada kebencian, nggak ada kedengkian, ya bahkan nggak ada diceritain sebut tentang dunia. Kagak, urusan kita sama akhirat. Soalnya kita tahu dunia tuh nggak terjadi problem kebocoran dalam perkara duniawi, melainkan pasti ada sesuatu yang gagal, ada sesuatu yang nggak beres dalam urusan akhirat. Karena urusan akhiratnya bocor, kita nggak sadar, dibikin dunianya juga bocor, agak berantakan sedikit untuk menyadarkan diri kita. Tapi kalau udah akhirat kita tambal bener, dunia mah ngikut, bakalan jadi bener juga, bakalan jadi rapi juga. Alhamdulillah, insyaallah nih dengan berkat majelis, berapa banyak keadaan yang bakalan jadi baik, yang jauh bakalan jadi dekat, yang terputus bakalan tersambung lagi, yang punya dosa diampunin dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang punya masalah. Oh negeri ini punya masalah, bukan cuma negeri kita doang, semua negeri punya masalah. Nanti pergi ke Amerika masalah besar, Eropa masalah besar, semua negara punya masalah, semua negara punya masalah. Oh kita punya masalah, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah solusinya banyak, solusinya banyak. Di antara solusi ada mukmin punya dua solusi. Punya dua ikhtiar. Ketika dia melakukan ikhtiarnya itu ada dua. Ada ikhtiar yang zahir, ya ikhtiar fisik lah apa yang mesti dia lakukan. Saya mesti nasihatin, silahkan, nasihat terbuka. Mau nasihatin siapa aja boleh, silahkan, bebas.
Mau nasehatin siapa aja boleh. Ad-dinun nasihah. Agama adalah ketulusan. Ngasih nasihat boleh. Caci maki jangan. Provokasi jangan. Ngezalimin jangan. Ganggu jangan. Ngambil haknya orang jangan. Ngerusak haknya orang juga jangan. Jangan jadikan hal yang haram terus kita benarkan jadi halal. Beda antara orang mencuri dengan menghalalkan pencurian. Beda antara orang berzina menghalalkan perzinaan. Beda antara orang ngerampok menghalalkan perampokan. Beda antara orang korupsi menghalalkan korupsi. Melakukan kejahatan itu hukumnya haram, tapi menghalalkan yang haram hukumnya kufur. Waliyadzubillah min dzalik. Hati-hati. Jangan menghalalkan hal tersebut, jangan menormalisasi hal tersebut. Dan ketahuilah, ini mukmin ikhtiarnya dua. Dia berikhtiar, ada ikhtiar yang zahir, silahkan. Sesuai dengan enggak keluar dari koridor syariat, dari apa yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah enggak izinkan, jangan kerjain. Walaupun setan ngebisikin, lakukan. Akhirnya setan tuh musuh kita. Setan tuh ngejanjiin kita, ujung-ujungnya apa? Asy-syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kemelaratan, krisis ekonomi, kemiskinan, dan memerintahkan kalian kepada hal-hal yang kotor, yang jorok, yang keji. Dia yang nyuruh korupsi, dia yang nyuruh mencuri, dia yang menyuruh membunuh, dia yang menyuruh memfitnah, dia yang menyuruh provokasi, dia yang menyuruh berbohong, dia yang menyuruh berdusta, dia yang menyuruh menyebarkan kedustaan, pemalsuan dan lain sebagainya. Ada syaitan mengadu domba. Enggak seneng bangsa kita hidup rukun, pengen diadu domba. Nah, itu syaitan gerah. Kalau ngelihat kita akur, gerah banget dia. Dan makanya tuh dia memerintahkan dengan hal yang kotor, hal yang keji. Dia memerintahkan orang perzinaan, memerintahkan hal yang busuk, LGBT, homoseksual, narkoba. Nah, ada orang tuh yang dijadikan agenda dia, misi dia, punya misi, pokoknya harus nyebarin LGBT, harus nyebarin homoseksual, harus nyebarin narkoba, harus dijadikan tuh agenda dia kayak begitu. Misi iblis, waliyadzubillah min dzalik. Merusak, misinya tuh pengen ngelihat manusia rusak. Kenapa? Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan musuh, perlakukan dia sebagai musuh. Jangan, tapi kali ini kayaknya sih benar dia nasehatinnya. Tetap aja dia musuh. Apa sih yang dijanjiin syaitan? Apapun yang dijanjikan dia adalah yaitu kemiskinan, krisis ekonomi, dan juga hal-hal yang busuk. Waliyadzubillah min dzalik. Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan dari Allah dan anugerah. Ini kita keluar dari majelis, ampunan dapat dari Allah Ta'ala, anugerah dapat dari Allah, solusi diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan diberikan oleh Allah Ta'ala. Negeri, bangsa, negara, wilayah, daerah, manusia, dunia dalam kebaikan selama majelis kayak begini senantiasa ada. Selama orang-orang masih ngumpul dalam cinta, dalam kasih sayang, insya Allah kita bakalan jadi baik. Belum baik, ya belum, nggak apa-apa, belum baik. Tapi dalam proses, kita mau jadi baik, kita mau jadi benar, kita mau saling mengasihi, kita mau saling mencintai. Alhamdulillah, mudah-mudahan negeri kita tetap rukun, tetap damai, tetap makmur, ya, tetap bersaudara satu sama lain. Allah Ta'ala insya Allah memberikan hidayat kepada pemimpin kita, hidayat kepada rakyatnya. Allah Ta'ala membimbing pemimpin kita dan dibimbing rakyatnya. Dan Allah membimbing para ulama kita, membimbing para umat ke jalan yang diridhai oleh Allah, ke jalan yang menyenangkan, yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau tahu jalan keluarnya di mana, in tuti'uh tahtadu. Kalau kalian turutin sang Rasul, kalian dapat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam majelis. Insyaallah hadza jama' la syak tughfar buh jami'udz dzunub. Kata Habib Ali, ini kumpulan ini enggak diragukan, semua dosa diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadzal jama' hadza waqt taubatak ya al-'asi idza batatub. Ini waktu taubatnya kamu, hei tukang maksiat kalau mau taubat. Bala enggak turun melainkan gara-gara dosa, dan tidak diangkat melainkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis kayak begini, maulid kayak begini dibuka
sebagai momen ngebuka kesempatan bagi orang yang mau terhubung, terkoneksi dengan Allah dan Rasulnya. Membuka kesempatan bagi orang yang mau masuk dalam bentengnya Allah dan Rasulnya. Membuka kesempatan bagi orang yang mau taubat, yang mau balikan nama Allah. Bagi orang yang mau insaf, bagi orang yang mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat keadaan kita, ya bagaimana kaum wanita kita yang buka-bukaan aurat, yang hubungan sama yang dekat mahram, yang terobsesi ya dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah taala dan Rasulnya, yang dipikirin fashion, make up, skincare, baju, segala macam. Jangan ketawa, ente juga orang laki sama. Cuma mainannya beda lagi. Mainannya beda lagi. Itu kayaknya tuh hatta handphone di tangan udah kayak dilem. Lengket banget. Ntar kalau ente mati tempelin tuh handphone ya di tangan, masukin dalam kafan. Waliyadzubillah min dzalik. Jangan sibuk sama begituan, ayo sibukin. Ini kita tiap hadir majelis niat sunnah apa yang mau kita lakukan. Ada orang hadir maulid minumnya tangan kiri. Malu-maluin, masa hadir maulid minum tangan kiri? Sejak hadir maulid, minum tangan kanan, makan tangan kanan, jangan sambil berdiri, baca bismillahirrahmanirrahim, kelar makan, kelar minum, baca alhamdulillah, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidur jangan tengkurap, tidur tuh ngadep sebelah kanan, kalau bisa ngadep kiblat. Kemudian tidur baca doa, sebab tidur tuh adalah contoh atau pilot proyek dari kematian. Itu tidur mati kecil. Ketika orang tidur, maka ente mau mati seperti apa? Tutup malam hari kita dengan zikir, sehingga ketika tidur yang terlintas di benak kita adalah zikir. Bangun tidur sama seperti dibangkitkan dari kubur, yang terlintas di benak kita juga zikir. Jangan mau tidur terakhir yang dia lihat wajah orang kafir. Di medsos, di TV. Terakhir yang dia dengar suara orang kafir. Terakhir yang dia dengar muke-muke begitu dan suara-suara begituan. Oh, kok tidurnya dengerin suara orang kafir. Kalau nggak denger suara mereka nggak bisa tidur. Nauzubillah. Ntar matinya juga kayak begitu akhirnya. Mau mati kayak begitu kan kita nggak mau. Jadi kan tuh kita mau tidur, tutup hari kita dengan doa, dengan la ilaha illallah. Nabi Muhammad ngajarin kepada Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau kalian sudah di ranjang kalian mau tidur, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu khair lak min khadim. Itu memberikan kekuatan tubuh menjadi fit, menjadi sehat. Bahkan tuh ini adalah sebuah bantuan tenaga untuk qiyamul lail, untuk tahajud, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala berikan kita taufik, hidayat. Malam ini habis ini kita salat Isya berjamaah, antar subuhnya juga berjamaah. Pagi besok juga ada maulid di Masjidil Ikhlas, maulid di mana-mana tempat. Alhamdulillah negeri kita makmur. Mudah-mudahan Allah taala jaga negeri kita insyaallah, dan Allah taala jaga para guru-guru kita, dijadikan kita orang yang bertakwa, orang yang istiqamah, dan dijauhkan kita dari bala, dari musibah. Allah taala percepat anugerahnya insyaallah dan solusinya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bismillah.